Yan Mota Pinto lahir di São Gonçalo, Brasil, pada 24 November 1999. Sebagai bek tengah dengan postur tinggi menjulang sekitar 1,90 meter, Mota dikenal memiliki fisik kuat serta kemampuan duel udara yang mumpuni. Karir profesionalnya dimulai bersama klub Brasil, Corumbaense, sebelum kemudian merantau ke Asia Tenggara. Namanya mulai dikenal di kawasan Asia setelah bergabung dengan Tanjung Pagar United di Liga Singapura. Penampilan solidnya di jantung pertahanan menarik perhatian klub-klub Asia lain, hingga akhirnya Persija Jakarta memboyongnya ke Indonesia pada musim 2021-2022. Di Persija, Mota mencatat lebih dari 20 penampilan resmi. Meskipun bukan sosok yang selalu tampil reguler, kontribusinya cukup terasa terutama dalam mencatatkan clean sheet. Sebagai bek muda dengan potensi besar, ia kerap dipuji karena ketenangannya dalam duel fisik dan kemampuan mengawal lawan di kotak penalti. Namun, perjalanan Mota bersama Macan Kemayoran tidak berlangsung lama. Setelah semusim, ia kembali ke Brasil untuk memperkuat Corumbaense sebelum akhirnya membuka lembaran baru dalam karirnya. Pada musim 2025-2026, Arema FC resmi mengumumkan perekrutan Yan Mota. Kehadiran bek asal Brasil ini melengkapi dominasi pemain dan staf asal negeri Samba di tubuh Singoedan, yang memang sedang membangun nuansa Brasil di tim. Arema melihat Mota bukan sekadar pemain belakang. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, bek tengah, fullback kanan, hingga gelandang bertahan. Ia diproyeksikan sebagai sosok serbaguna yang bisa mengisi kekosongan jika tim kehilangan pemain inti. Bahkan, dalam kondisi darurat, Mota mampu diandalkan untuk naik membantu serangan pada situasi bola mati. Keunggulan utama Yan Mota ada pada fisiknya. Dengan tinggi badan nyaris 2 meter, ia menjadi momok dalam duel udara. Tak hanya saat bertahan, kemampuan itu juga berbahaya ketika ia ikut maju dalam skema set piece. Selain itu, pengalaman bermain di Liga 1 bersama Persija membuat Mota tak membutuhkan adaptasi panjang. Ia sudah paham ritme kompetisi Indonesia yang keras dan penuh duel fisik. Hal ini menjadi nilai plus yang membuat pelatih Arema, Marco Santos, bisa langsung mempercayainya sebagai bagian penting dari lini belakang. Meski menjanjikan, perjalanan Mota di Arema tidak lepas dari tantangan. Pada laga melawan PSIM Yogyakarta, 16 Agustus 2025, ia mendapat kartu merah langsung karena dianggap menghentikan serangan berbahaya lawan. Keputusan itu menjadi titik balik pertandingan yang berakhir imbang 1-1. Akibat insiden tersebut, Mota berpotensi absen hingga 3 laga akibat sanksi disiplin. Situasi ini jelas merugikan Arema, yang sedang membangun momentum positif di awal musim. Absennya Mota memaksa pelatih Santos memutar otak dengan menyiapkan alternatif lain seperti Anwar Rifai, Brandon Skeuneman, Mateusz Blade, atau Divan Koerich untuk menjaga stabilitas lini belakang. Secara taktikal, Mota sangat berguna bagi Marco Santos yang gemar bereksperimen dengan formasi fleksibel. Dalam skema 3 back, Mota bisa menjadi jangkar pertahanan. Sementara dalam formasi 4 back, ia dapat dipasang sebagai stopper maupun bek kanan bertahan. Bahkan, saat lini tengah kehilangan sosok seperti Pablo Oliveira, Mota mampu didorong ke posisi gelandang bertahan berkat fisiknya yang tangguh. Kehadiran Mota memberi dimensi baru pada permainan Arema, menjadikan pertahanan lebih kokoh sekaligus memberi opsi tambahan dalam membangun serangan dari lini belakang. Saat ini, Yan Mota masih menjalani masa sanksi usai kartu merah yang ia terima. Meski begitu, kehadirannya tetap penting bagi Arema FC, yang membutuhkan kombinasi pengalaman dan kekuatan fisik di lini belakang untuk bersaing di BRI Super League. Publik malang menaruh harapan besar bahwa Mota bisa segera kembali dan menjadi tembok pertahanan Singoedan. Jika ia mampu menjaga konsistensi serta mengurangi kesalahan yang berujung hukuman, Mota berpotensi menjelma menjadi salah satu bek asing terbaik di Liga 1 musim ini.
Yan Mota adalah contoh pemain yang datang dengan reputasi sebagai bek tangguh, membawa pengalaman dari berbagai klub, dan kini menjadi bagian penting dalam proyek besar Arema FC. Meski sempat tersandung kartu merah, potensinya masih sangat besar. Dengan usia yang relatif muda untuk seorang bek, 25 tahun, Mota masih punya ruang berkembang. Bagi Arema, kehadiran Mota bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga soal fleksibilitas dan karakter, dua hal yang sangat dibutuhkan Singoedan untuk kembali bangkit di pentas sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.